Meskipun aku selalu mengatakan bahwa kita harus berperan aktif dalam politik ini, dalam pilpres, pilkada dan sebagainya itu harus aktif. Tapi sampai sekarang untuk 2024 itu belum ada pilihan, Bang. Apalagi kan kita masih mendiskusikan ambang batas 0%. Saya berharap mudah-mudahan ada milenial yang menonton. Jikapun tidak ada, saya ingin kepada siapapun Sobat RH ingin tetap mengawal politik kita di Indonesia saat ini, perkembangannya, dan kita harus tetap melek politik, tidak harus terbawa arus oleh media sosial atau misalkan hate komen dari buzzer yang mereka tidak memberikan data dan fakta seperti apa gitu. Kita harus tetap melek politik karena segala perubahan yang ada di Indonesia sekecil apapun itu akan dipengaruhi oleh politik. Jadi jika kita tidak ikut serta terhadap politik, maka kita hanya akan menjadi korban oleh mereka yang haus akan kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Di depan saya ada teman saya, teman baru saya. Jadi waktu saya opening seperti ini agak malu juga saya. Karena kali ini sok dimudah-mudahin, kali ini mudah bener ya. Jadi tamu saya kalau TikTokers ya, terutama TikTokers yang kritis ya. Jadi kemarin saya undang TikToker syariah. Ini TikToker yang kritis. Anifa Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Abang? Sehat ya? Sehat. Ada, pokoknya kalau kita lihat Anifa itu lihat yang jutek-juteknya. Gitu ya? Itu memang ya, memang gayanya memang begitu. Kayaknya emang udah dari lahir gitu. Soalnya biasanya dekat gitu kan? Iya, dekat. Memang ngambilnya dekat itu kadang apa? Kan kalau aplikasi TikTok itu bisa kita di zoom in, di zoom out. Iya. Jadi bisa di dekat, setelah dekat di iniin lagi. Oh, jadi ngomongnya begitu ya? Iya. Oke, di handphone atau di handphone. Oke. Jadi aku pegang sendiri gini, Bang. Oke, sambil ngoceh-ngoceh gitu ya. Sambil ngoceh. Kayak ibu-ibu lagi marahin anaknya. Udah cocok ya. Coba kita lihat ya. Coba dong di ini kan gaya anunya itu. Kayaknya kalau di depan Abang tuh jadi nggak bisa. Nah, saya nggak lihat ya. Saya juga malu-malu juga begini. Jumpa. Kadang suka malu-malu juga. Ya, harus terusik dulu, Bang, kalau ada berita yang happening. Pokoknya happeningnya Refly Harun orang sakit hati, pecatan ya kan, suka ngeritik Presiden Jokowi ya kan, bikin kacau NKRI lah. Coba gitu. Gimana? Jadi aku kritik Abang nih. Ya boleh, kritik saya coba. Daripada ngeritik orang lain, lu kritik saya aja kan. Di depannya ya langsung iya, ya. Gitu. Aduh, saya jadi grogi nih, Bang. Ada saya menjam. Aduh. Bang Refly Harun katanya orang-orang barisan sakit hati pemerintah. Padahal apa yang beliau sampaikan memang sesuai fakta di lapangan yang terjadi hari-hari ini. Begitu, Bang? Ya itu sih bukan ngeritik, itu muji. Oh, jadi harus muji. Saya nggak bisa lagi, Bang. Jadi anggap aja Anifa buzzer ya kan? Oh, saya nggak terlatih jadi buzzer. Oh iya, tapi harus ya kan? Harus, ya. Karena kritik saya, pokoknya kan saya sering dikatakan orang sakit hati ya kan? Kerjanya mengkritik presiden melulu. Apalagi ya macam-macam lah. Mungkin pernah membaca atau mendengar gitu. Coba. Selama ini Bang Refly Harun keras-keras mengkritik kebijakan pemerintah, bahkan mengkritik Pak Presiden langsung. Kirain itu memang menyuarakan kepentingan masyarakat. Ternyata dia memang keluar dari barisan sakit hati karena pecatan dari presiden katanya. Begitu, Bang. Aduh, saya nggak berani, Bang. Nanti pulang kemana kamu? Jadi memang gini, Anifa ya. Salah satu kuncinya orang mau berani mendengarkan kritik itu adalah kalau dia
hatinya bersih. Betul. Jadi dia tidak punya vested interest. Nah, jadi kalau dia punya rasa sakit hati, ya dia nggak bisa dia mendengarkan kritik kan. Iya. Nah, karena itu insya Allah ya kan, saya mengkritik itu bukan karena saya sakit hati, karena memang pilihan, a choice ya kan. Betul. Dan itu sudah saya lakukan ketika saya menjadi komisaris utama, bukan baru-baru ini saja ya kan. Dan bahkan sebelumnya juga pernah ribut sama Mahkamah Konstitusi, itu ada fotonya itu. Mengadukan Hakim Konstitusi Akil Muhtar dan akhirnya masuk penjara bener tuh orang ya kan. Sampai sekarang. Orang dulu nggak percaya, tapi whatever ya kan, kita kan nggak boleh juga. Makanya saya mengatakan belum tentu juga saya benar. Betul. Tapi paling tidak kita jujur tuh aja. Maksudnya jujur apa yang kita pikirkan, oh begitu. Terus terang misalnya sekarang saya bikin lagu, mengkritik melalui verbal ini kadang-kadang bikin orang sakit hati, udah bikin lagu misalnya. Iya. Nah, tadi kan udah dengar lagu saya. Tapi Keren. this is not about me, this is about you. Kalau nggak masa saya kemudian. Jadi Anifa kelahiran tahun berapa Anifa? Aku kelahiran tahun 98. Tahun 98 ya? Orde Allahu Akbar. 98 tanggal? Agustus tanggal 15. 15 Agustus, 2 hari sebelum kemerdekaan. Betul. Ya? 2 hari sebelum kemerdekaan. Kalau 16 itu ada lagunya, 16 Agustus. Oh, ada lagunya. 16 Agustus tahun 45. Salah 17. 17. Ah, 16 ya benar. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Panas di kupingkeun. saya tahunya dari Mongol. Oh iya, Bang Mongol. Jadi kelahiran apa? Jakarta? Sunda, Garut. Oh, Asli Garut. oke, berarti masuk Sunda Empire enggak ya? Enggak sih. Soalnya kemarin ada siapa ya? Andri Kanta Prawira memperjuangkan Sundaraya ya katanya. Oh iya. Jadi yang Otsus sekarang Sundaraya lagi terdiri dari 3 provinsi katanya. Jadi Anifa sekarang skripsi ya katanya? Skripsi. Di kuliahnya di UHAMKA. Hamka, lintas Hamka ya? Profesor Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hamka itu kepanjangan dari pasti tahu. Buai Hamka. Diambil dari apa dong? Hamka itu apa? Kepanjangan dari? Kependek. Kependekan dari? Singkatan dari? Nggak tahu lagi. Hamka itu Harus dibaca dulu nanti. Haji Abdul Malik Oh. Karim Amrullah. Astagfirullah. Saya malah belum baca itu. Jadi Hamka itu dia Haji Abdul Malik Karim Amrullah ya namanya. Dia singkat jadi Hamka. Jadi kalau sekarang orang bilang dulu SBY, Jokowi, Hamka lebih dulu. Iya. Oke, jadi jurusannya? Jurusannya ambil ilmu komunikasi, peminatannya ambil jurnalistik. Oh, no wonder ya. Jadi sangat peka dengan informasi yang ada ya. Insya Allah. Jadi cita-citanya mau jadi TikToker. Sebenarnya cita-cita yang paling dari dulu itu pengennya jadi jurnalis. Pengen intinya memang pada dasarnya cita-citanya pengen jadi penyampai informasi kepada masyarakat itu. Penyampai informasi-informasi yang mungkin belum didapat oleh jadi Bung Karno ya. Mudah-mudahan. Bung Karno itu penyambung lidah rakyat. Penyambung lidah rakyat. Rakyat Indonesia ya. Oh itu ini ya. Tapi sekarang orang nggak terlalu tertarik menjadi jurnalis karena setiap orang bisa jadi jurnalis. Bisa jadi jurnalis sebetulnya. Gitu. Jurusan apapun bisa jadi jurnalis. Dan juga ini tidak perlu ada medianya. Betul. Setiap orang bisa menjadi jurnalis sekarang. Betul. Jadi citizen journalist ya kan. Betul. Apa yang saya lakukan ini juga citizen journalist sebenarnya. Betul. Cuma memang persoalannya adalah kita berdua ini ya kan sebenarnya memfungsikan diri sebagai jurnalis. Betul. Ya kan. Kalau kegiatan pers itu kan kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah berita, ya kan, dan menyebarkan berita untuk secara reguler, ya, betul. Ya kan, ada regularitasnya. Nah, apa yang saya lakukan ini ya jurnalis sebenarnya, cuma belum ada perlindungannya. Jadi something happened to me, ya kan, terpleset ngomong ya seperti lagu saya berita bohong ya kan. Iya. Jadi serba salah. Aku katakan apa? Aku kritis. Aku bilang ini kritik. Kau bilang berita bohong. Nah, ya kan? Aku bilang ini kritik. Ujaran kebencian kau tuduhkan. Nah, kan? Itu relate banget sih sama. Iya, jadi kondisi masa kini. Saya sebenarnya menyebut 3 hal itu memang ya kan.
hoax, berita bohong, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang dikenakan ke Habib Rizik, Edi Mulyadi, Ferdinand Hutahian, macam-macam. Yang kedua, Undang-Undang ITE, ujaran kebencian, ya kan, juga dikenakan kepada mereka-mereka. Yang ketiga, itu penghinaan, Undang-Undang ITE juga ya, dan KUHP sesungguhnya. Oh, jadi itu cita-citanya. Lalu materi untuk TikTok itu memang materinya begitu terus ya, politik-politik begitu. Materi untuk TikTok tuh memang politik, karena memang setelah melihat bahwa di TikTok itu kan lebih banyak yang kayak dramanya, kemudian yang joget-jogetnya. Aku ingin melahirkan sesuatu yang orang bisa belajar dan menyadarkan gitu. Paling tidak menyadarkan masyarakat Indonesia, khususnya para milenial, bahwa kita butuh untuk melek politik di zaman yang sekarang ini. Apalagi kita akan menjadi penerus peradaban, penerus bangsa ini ke depan gitu. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa segala apapun yang terjadi di Indonesia ini tidak terlepas dari politik gitu. Nah itu yang aku ingin sadarkan kepada millennials. Tapi apa yang kamu lakukan itu dalam kondisi sekarang tuh ada bahayanya loh. Ada bahayanya ya bang? Ya tadi yang saya bilang lagu saya itu. Betul sih. Tapi mudah-mudahan selamat lah. Biasanya kan yang bahaya tuh kalau yang diincar, kalau nggak diincar nggak bahaya. Iya. Jadi tergantung pemerintah aja. Iya, tergantung pistol itu mau dibidikkan kemana. Betul. Ya. Tapi kontenmu itu keras juga. Saya pernah lihat mengkritik, yang saya lihat tuh mengkritik Abu Janda, ya kan? Soal dia soal ucapan-ucapan itu ya, setiap tahun kita ribut katanya. Yang Natal. Ya, kamu bilang yang ribut siapa? Iya, aku tanyain yang ribut siapa, karena lingkungan aku nggak ribut gitu. Aku lingkungan hidup sama nonis nggak pernah ribut. Malah aku tanyain kepada mereka dan mereka pun nggak pernah mengucapkan selamat Idul Fitri gitu. Iya. Jadi biasa saja maksudnya. Jadi Abu Janda saja yang meribut-ributkan. Kalau nggak ribut kan dia nggak dapat penghasilan. Justru kalau diomongkan ribut orang, kalau nggak diomongkan kan malah biasa-biasa aja kan, gitu. Jadi pernyataan Abu Janda itu justru untuk meributkan. Iya, dan kamu bilang memang hidupnya dari keributan. Aku bilang begitu. Dan itu kalau itu potensial loh itu, potensial macam-macam lah orang. Orang kan kadang-kadang kan terlalu sensitif atau lebay. Betul. Berita bohong ya kan. Kemudian hoax ya kan, kemudian ujaran kebencian, fitnah, provokasi ya kan, dan lain sebagainya. Selama ini nggak pernah dapat ini, paling diserang buzzer ya? Paling diserang buzzer, pernah dihack. Oh dihack di mananya? Dihack, pernah masuk ke email, ke Instagram, pernah ke logout 3 kali, kemudian juga TikTok. Tapi karena sekarang sudah di autensi 2 langkah, jadi agak safety sedikit. Oke. Oh jadi autentisifikasi apa? Iya. Authenticity. Jadi 2 langkah gitu. Iya, ada 2 langkah gitu verifikasinya. Verifikasi. Selain di TikTok di mana lagi? Sebetulnya fokusnya di TikTok. Di Instagram itu paling hanya posting-posting tentang foto aja, karena aku tuh ingin menunjukkan gitu kan, rata-rata orang kalau stigma orang-orang kalau yang aktif di politik itu biasanya orangnya kaku kan. Hanya politik aja. Nah, aku mau ingin mengenalkan kepada masyarakat itu jadi pribadi yang tidak kaku karena hanya membahas politik gitu. Jadi ingin mengenalkan kita bisa jadi milenial yang yang bisa segalanya gitu. Kita berbicara politik, ayo. Kita mau bicara tentang musik, ayo. Mau bicara tentang apapun, ayo. Karena milenial itu harus siap seperti itu gitu. Oh, kamu enak hidup di zaman yang sebenarnya yang saya tidak telat. Masalahnya adalah media sosial ini telat lahir. Saya duluan lahir. Perkembangan zaman itu telat. Jadi kalau saya ber-YouTube ini baru 50 tahun ya. Kamu usianya 23 tahun sekarang. Allahu Akbar ya. Beda 2 dekade. Berbeda 2 dekade itu. Jadi materi yang menurut kamu yang paling kamu merasa punya semangat untuk menanggapi apa? Sebetulnya pasti ada di antara materi itu, kamu paling semangat yang ini gitu. Materi yang paling aku semangat itu tentang korupsi, pelecehan. Kemudian kalau di kebijakan-kebijakan,
Kalau kayak kemarin tuh undang-undang IKN, tapi aku nggak membahas secara ini, aku tanyakan. Kemudian kemarin juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait ambang batas. 0% setuju atau enggak begitu. Oh, gitu. Terus ditanya kalau setuju. Jadi aku biarkan orang-orang yang bertanya, kemudian aku lagu logiskan. 0% baru kamu dengar tadi kan? Iya, baru didengar tadi. Jadi seperti itu sih. Yang paling materi yang paling banyak yang paling ingin kamu sampaikan, yang sudah kamu sampaikan apa kemarin itu? Yang spesifik. Yang baru kemarin diposting atau yang sudah diposting dan spesifik yang kamu paling berkesan dengan materi itu? Paling kemarin tentang wadas sih. Kalau yang baru-baru ini kemarin lagi bahas wadas. Atau dari keseluruhan? Lifetime. Dari lifetime sih kemarin ngebahas tentang dari spesifikasi politik ya. Itu ngebahas tentang kayak partai. Ya, ada topik yang kamu ingat terus sampai sekarang. Yang aku ingat terus sampai sekarang itu tentang pembahasan kereta cepat Jakarta Bandung, itu diingat banget sampai sekarang karena coba benar-benar research. diulangi. Apa ya, lupa lagi narasinya. Saya lupa lagi narasinya, Bang. Itu intinya tuh kereta cepat Jakarta Bandung adalah satu dari sekian janji yang diingkari di masa kepemimpinan Pak Jokowi, karena dulu itu kan beliau mengatakan bahwa tidak akan mengambil dari APBN, tapi ternyata sekarang menekan APBN malah ditambah terus-terusan. Yang itu sih yang disorotinya, bahwa ingin menunjukkan bahwa ada beberapa janji yang sudah dijanjikan oleh beliau tapi ternyata di kepemimpinan selanjutnya itu malah diingkari gitu. Yang malah itu janji politik yang menjadi janji kampanyenya gitu. Itu. Dan kereta cepat itu sekarang lebih dari 100 triliun. Betul. Sudah. Jadi pembengkakannya luar biasa ya. Dulu proyek itu B2B katanya, business to business. Betul. Tapi sekarang kalau business to business kan bisa nolak dong berarti. Betul. Kan. Tapi ini nggak bisa nolak. Iya. Itu yang dikritisi. Tapi kamu sering juga sih mengkritisi, maaf ya, mungkin kepada yang bersangkutan juga, Ade Armando gitu. Betul. Ferdinand Hutain pernah juga? Pernah. Kemudian Abu Janda. Pernah. Habib Denny Siregar. Denny Siregar enggak. Habib Kribo. Wah, ini kamu kadrun kamu. Orang dengan gampang mengatakan kamu kadrun, tapi kamu pernah ngeritik Edi Mulyadi juga kayaknya terakhir. Pernah. Karena aku tuh gini, Bang, sebenarnya narasinya Bang Edi itu kan biasa-biasa saja sebetulnya, dan bahkan itu kan ada memang pepatahnya. Tapi lantas kan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman itu karena aku pernah mengkritik Bang Ferdinand, jadi aku dituntut untuk kritik juga dong Bang Edi begitu. Tapi di ujungnya pun aku mengatakan karena ternyata yang untuk mengganti bahasa Sunda tuh orang Sunda itu kan katanya nggak bisa dihukum karena DPR gitu kan. Yang lalu aku selipkan itu, aku bilang sebenarnya yang paling fatal dari kesalahan Bang Edi itu karena dia tidak menjadi DPR. Karena kalau jadi DPR dia dilindungi. Gitu. Itu sih bukan mengkritik itu sesungguhnya. Jadi sebenarnya dikritiknya di awal-awalnya gitu. Iya, memang problem terbesar bagi kita ini adalah kita selalu dituntut netral. Tidak berpihak. Padahal netral sama independen itu berbeda. Beda, betul. Ya kan? Sepakat. Kamu tahu bedanya apa? Netral dan independen itu? Kalau independen itu gimana ya? Kayak kita memilih untuk independen, tidak ini sama siapapun gitu, tidak dikuasai sama siapapun gitu. Begitu gak sih, Bang? Nggak apa-apa. Kalau netral? Kalau netral itu di tengah-tengah, kita tidak memihak kepada siapapun. Ya benar kamu. Jadi netral itu adalah tidak berpihak. Betul. Tapi kalau independen, kemampuan untuk memutuskan sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya ada A, ada B, ya kan, ada C, kita boleh, kita bisa ke A suatu saat, bisa ke B suatu saat, bisa ke C. Betul. Tapi itu bukan di drive oleh keinginan yang dependent, misalnya karena pengen jabatan, pengen uang, pengen relasi, tapi memang dari betul-betul dari hati nurani dan akal sehat kita gitu. Nah, itu yang namanya independen. Tapi kalau misalnya waduh kita pengen jabatan, pengen uang, itu bukan independen namanya. Ada motif, ada kepentingan gitu ya. Nah, ketika kita independen, kadang-kadang misalnya kenapa saya pribadi misalnya selalu mengkritik pemerintahan? Karena saya punya paradigma state and civil society. Negara, masyarakat. Kemudian ada state, negara, ada civil society seperti kita, ada political society. Betul.
Nah, sebagai civil society kita kan harus berpartisipasi dalam pemerintahan kan. Betul. Salah satunya adalah dengan memberi masukan, kritik kepada negara. Kalau kita puji-puji negara, dua aja. Humas pemerintah atau buzzer. Saya bukan humas pemerintah dan saya bukan buzzer gitu. Karena itu saya tidak punya kepentingan untuk memuji-muji. Betul. Tapi pertanyaannya adalah kalau ada 10 masalah dan saya hanya kritik 1, bukan berarti 9 itu bermasalah juga, enggak. Artinya saya hanya underline satu soal kan begitu. Cuman kan kita ini kan ada 100 pujian dan 1 kritik, yang kita ingat tuh 1 kritiknya. Iya. Benar-benar. Oke. Jadi tapi serangannya itu hanya langsung di TikTok begitu ya? Hanya sebenarnya lebih orang-orang tuh kalau buzzer itu lebih serangannya ke Instagram. Oh, Instagram. Ke Instagram. Sampai kemarin itu ada yang posting tangkap provokator Wadas begitu. Jadi aku dianggapnya provokator Wadas. Tapi sebenarnya nggak pernah dipikirin juga karena memang kita sedang menyampaikan data dan fakta di lapangannya yang memang itu disampaikan oleh Wadas asli gitu. Jadi tidak menjadi permasalahan nih apa yang disampaikan oleh buzzer itu karena mereka lebih mengedepankan sentimen pribadi saja begitu. Ini ada nih nulisnya pecinta ulama, tapi komentarnya kadrun watinya RR. Nah itu tuh pasti ke Riza Ramli, ke Bang Riza Ramli. Iya. Jadi Anifah, Betul, siap. tentu kapan sih kamu mulai kegiatan beginian? TikTok. Iya. Di TikTok itu sebetulnya nggak niat Bang, maksudnya nggak kebayang bahwa akan viral di TikTok gitu. Jadi dulu itu pernah di bulan 2021 pertengahan itu pernah bahas tentang Palestina. Awalnya. Nah itu sampai berapa juta views tuh. Nah dari situ baru karena memang basically kan organisasi kan, jadi lebih senang tentang bahasan politik gitu. Nah ketika waktu itu terkait KPK, nah nyambung ke KPK, sambung lagi, disambung lagi, jadi sambung terus gitu. Jadi makanya sekarang lebih ke politik. Kamu tahu nggak yang unik kamu apa? Apa tuh Bang? Muka jutekmu itu loh. Oh, iya. Tapi kalau udah ketemu jutek nggak Bang? Kalau udah ketemu langsung enggak ya? Jutek dia tuh. Saya pada waktu itu siapa yang ngasih ke saya itu ya? Bunda Nena kalau nggak salah yang ngasih ke saya. Bunda Nena. Sama yang yang Habib muda itu yang TikTok syariah itu. Dia dua-dua itu sudah kedatangan juga ke sini. Siapa Husain Basaiban ya, Husain Basaiban ya. Jadi bisa dibilang baru kurang dari 1 tahun dong. Kurang dari 1 tahun, mau 1 tahun sih. Dan kayaknya bulan dari April apa? Iya April. Tapi di TikTok itu kan nggak ada iklan, nggak ada apa kan? Nggak ada iklan. Tapi kan secara ekonomi masih bisa dapat apa? Alhamdulillah kalau dari bantuan dari TikTok ya, kebantunya mungkin karena dapat endorse. Dapat endorse terus kalau live itu dapat gift udah ada endorse. Udah ada dari tahun lalu udah dapat. Enak sekali kamu. Saya sudah hampir 2 tahun nggak dapat endorse. Kalau di TikTok kayaknya cepat Bang dapat endorse. Waduh, kalau Revliaran nge-TikTok. Tapi gak apa-apa juga ya, ada TikTok politik ya. Justru itu menunjukkan bahwa meskipun sudah berusia tapi semangatnya tetap semangat muda. Semangat TikToker ya. Luar biasa. Jadi TikTok itu, tapi kan bisa juga kita politik ya di rata-rata berapa lama di TikTok itu? Aku juga rata-rata politik sih. Enggak, maksudnya berapa lama durasi kalau kita ngomong? Durasi itu tapi dibatasi di TikTok tuh 3 menit. Tapi sekarang itu udah ada fitur 5 menit. Udah ada yang nanti setelah ini ajarin saya ya. Siap Bang. Nanti kita kasih tutorial. Ya nanti kita. Ya saya bersama Hanifah nanti. Soalnya saya akun TikTok sudah bikin kita ya kan. Tapi nggak pernah bikin konten satupun ya, karena nggak ngerti gimana cara bikin kontennya. Jangan-jangan kalau sudah ada TikTok saya suka juga jadi, karena kalau YouTube kan agak berat kan. Betul. Dan YouTube itu saya rata-rata minimal 10 menit ya YouTube. Iya. Tapi kalau long interview seperti ini, saya pernah interview sama Rizal Ramli berapa? 2,5 jam. Bayangkan. Itu diposting semua atau di part-part? Diposting semua, lalu di bla-bla juga. Jadi 2 kali. 2 kali. Jadi ada posting penuh, lalu di bla-bla juga. Gitu. Dan banyak bisa jadi sampai belasan video setelah itu. Gitu. Tergantung kita lihat angle-nya ya. Betul. Coba kita bacakan ya yang komen-komen. Ya, ada yang bilang
dari Han Wibisono. Ini cantik Om, pas tuh buat saya. Aduh, Sobat era sekalian, dia datang ke sini dengan pasangannya ya. Jadi itu berita buruk bagi Hans Wibisono ini ya. pasangannya Oke, nonton ya. Itu. Bang RH tetap semangat. Kami di Sulawesi tetap selalu mendukung channel bawah ini, enggak ada hubungannya. Mantap, mantap. Jadi tapi di sini bilang kadrun-kadrun semua, tapi tidak ke kita saja. Tapi susahnya gini, mereka yang komen ini sering berdebat di antara mereka sendiri. Iya. Jadi kadang-kadang nggak ada hubungannya. Jadi mereka numpang ribut di tempat kita. Iya. Dan mereka itu adalah orang yang sebetulnya mereka adalah orang yang gagal move on itu. Kita pembahasan kita sudah ke ambang batas 0%, sudah kemana-mana. Mereka masih stuck di kadrun. Gitu. Tidak berkembang gitu pemikiran buzzer-buzzer. Iya. Kayaknya kurang pelatihan dari pemerintah. Kakak pembinanya gitu ya. Jadi katanya kalau berkembang pemikirannya nggak jadi buzzer. Iya sih, sepakat. Benar juga. Kemudian ini dari Salwa Mustika, cantik, hebat, berani, tapi hati-hati. Luar biasa. Siap, ya. terima Harus kasih hati-hati ya. Teh. Ya, wow ini Bung, sedikit jelaskan singkat saja presidensial threshold itu bagaimana dan awal mulanya Bung. Buat jadi ingatan yang tajam dan cerdas. Salam Aceh. Udah kamu deh yang jelaskan presidensial threshold itu seperti kayaknya apa? harus abang deh lebih ini bang. Presidensial threshold. Tapi kamu misalnya kalau presidensial threshold atau ambang batas itu pemilihan presiden, kamu dengarnya di mana? Aku pertama tuh lihatnya di di Twitter tuh kan pernah masuk ke trending topik ke-10 kalau nggak salah di waktu itu. Terus waktu dilihat, itu tuh tahun lalu? Enggak, iya tahun kemarin kayaknya masih baru. Baru-baru bulan ini? Desember apa Januari Ya, gitu. karena kita baru mengajukannya Desember. Desember kan, nah, Ya. kayaknya Januari deh, Januari. Ya, Nah, oke. itu trending topik di 10. Terus aku tanya-tanya juga. Oke. Aku baca juga sebenarnya threshold itu apa gitu. Kemudian Ya. kan ambang batas 0%, sekarang Ya. kan ada beberapa partai yang sebenarnya kan nggak sampai 20%. Ada Ya. yang paling besar itu kan PDI kalau nggak salah Satu-satunya yang 20% lebih itu cuma PDIP. Oh, sekarang udah 20 lebih ya? Aku Iya. dibacanya 19, berapa Ya, persen. itu suara, tapi kursi kan 20% lebih 20%, dia. Ya, karena kursi 20%, suara 25%. Makanya hapus ambang batas, yuk sekali lagi. Betul. Buang 20%, hilangkan 25%. Saya 20% itu kursi, 25% suara. Suara. Jadi atau itu pakai atau. Pakai atau betul. Jadi apa yang kamu pahami waktu di soal presidensial threshold? Nah, itu? jadi yang aku pahami itu kan tekanan ketika misalkan semakin thresholdnya semakin tinggi, orang yang ingin naik misalkan menjadi presiden, mereka akan melihat dulu nih. Jadi butuh suara mereka gitu, butuh restu mereka. Sementara kan kita melihat anak-anak bangsa itu lebih banyak yang potensial, yang mungkin mereka terbatas pada finansial, terbatas pada orang-orang di dalam yang memiliki ambang batas lebih besar itu gitu. Kemudian juga berbatas kepada untuk memperkecil ongkos politiknya gitu. Yang itu yang mungkin akan berpengaruh terhadap korupsi yang sekarang itu menjadi budaya yang sampai sekarang belum putus-putus gitu. Makanya itu yang tolong kami ya kan yang berjuang 0% titip titip ke Anifa, ngomong ke generasi muda ya, TikTokers ya kan, agar paham kenapa kemudian kita butuh 0%. Ya, karena kalau misalnya tetap 20%, paling gampang begini, saya takut-takutin begini. Sekarang koalisi istana itu sudah 82%. Koalisi. Kursinya. Terdiri dari 7 dari 9 partai. Kalau mereka bersepakat dan bermufakat jahat untuk demokrasi, ngeri. Artinya mereka cukup memunculkan 2 calon boneka. Jadi siapapun yang menang, mereka tetap berkuasa. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh di dalam pemilihan langsung. Jadi bukan karena kita anti istana, tetapi kita ingin membangun demokrasi yang sehat. Soal menang siapa itu soal lain, yang penting ada a genuine presidential election, ada pemilihan presiden yang genuine, kan yang begitu. Sehat juga ya. Yang sehat ya. Gitu. Jadi nitip ya,
Ini ada juga, wah mantul kalau ada anak muda yang kritis dan cerdas seperti ini. Teruskan Neng. Siap Kang. Kalau dipanggil Neng ya cocok ya, karena dari Sunda kan? Sunda. Bapak Ibu dari Garut semua? Asli Garut. Oke, Asli ya kan? Oke, dodol ya? Dodol. Walaupun Domba Garut. walaupun dodol itu kadang-kadang jadi plesetannya bodoh. Iya, oh gitu. Iya benar. Iya kan? Benar. Dasar Dasar dodol. dodol, gitu. iya. Padahal dodol itu bukan bodoh ya kan. Kemudian lanjutkan cantik untuk mengkritik rezim yang sudah gak beres ya. Siap. Gini, Anifa, ada satu pertanyaan lagi ya. Siap Bang. Kalau sekarang ini menjadi pengkritik pemerintah itu nggak gampang. Saya merasakan inilah era yang paling tidak gampang mengkritik pemerintah. Begitu Bang. Karena yang kita hadapi ternyata tidak hanya pemerintah sendiri, Iya. tapi orang lain. Jadi kita mengkritik pemerintah, tiba-tiba orang lain yang nyenggol kita. Nah, di satu sisi ini menunjukkan betapa presiden atau penguasa itu populer. Dan ini dampak dari pemilihan langsung. Karena pemilihan langsung itu kan menciptakan follower yang memang benar-benar follower. Beda sama pemilihan oleh MPR kan tidak ada keterlibatan langsung kan. Betul. Tapi di sisi lain akhirnya blur antara the state dan the civil society. Bahkan ada lembaga pengawas masyarakat, ya kan? Social Watch misalnya, ya kan? Orang biasanya yang diawasi korupsi, BUMN atau apa, ini yang diawasi kita. Jadi pengkritik yang diawasi bukan pemerintah. Iya, jadi yang diawasi pengkritik pemerintah bukan pemerintahnya. Nah, ini memang kan tidak gampang untuk menjadi pengkritik saat ini ya. Betul. Nah, ketika kamu memilih untuk menjadi pengkritik itu, kamu berpikir nggak bahwa nanti akan ada konsekuensi dari pergaulanmu, dari eksistensimu ke depan, mungkin pekerjaan yang ingin kamu dapatkan dan lain sebagainya, atau kamu nothing tulus? Enggak, sebetulnya semuanya itu sudah dipertimbangkan masak-masak gitu. Karena aku pribadi meyakini Bang kalau setiap hal itu pasti ada konsekuensi yang harus diambil gitu. Jadi you take it into consideration cook. Saya lebih baik mengambil konsekuensi yang mungkin tidak tidak bisa kita katakan ringan gitu untuk menjadi pengkritik, tapi mungkin akan begitu banyak masyarakat yang tersadarkan akan memilih itu daripada memilih memuji-muji pemerintah dan meninabobokan masyarakat gitu, semakin mengatakan kepada masyarakat ternyata pemerintah ini baik gitu. Tapi kan pemerintah ini kan tidak jahat-jahat amat kan, baiknya ada juga kan? Baiknya ada juga Bang. Nah, sekarang challenge saya adalah kalau mereka yang suka kritik, saya balik. Oh gitu. Coba sebutkan 5 hal yang menurut Anifa baik dari pemerintah ini. 5 hal gak kebanyakan Bang. Iya, itulah tantangannya. Kalau satu apa gitu? Satu kemarin penanganan COVID mungkin. Oke. Penanganan COVID aku tidak bisa pungkiri bahwa penanganan COVID itu baik gitu. Meskipun ada kan satu video yang bahwa Pak Jokowi itu langsung ke apotek melihat obat, ketersediaan obat. Mungkin kalau orang mengatakan bahwa itu bukan bagiannya Pak Jokowi gitu, seharusnya kemana Kemenkes yang lainnya gitu. Tapi kan di tengah pandemi ini bukan waktunya lempar-lempar tanggung jawab gitu. Semuanya harus sama-sama bekerja gitu untuk bagaimana memulihkan pandemi ini. Itu mungkin yang satu pertama. Ya, oke. 2. Kemudian penyebaran vaksin mungkin, meskipun ada beberapa juga pemberitaan yang bahwa ternyata mereka dipaksa gitu, tapi kan ini bagaimana mungkin salah satu cara pemerintah untuk bagaimana memulihkan dari pandemi ini gitu. Oke, 2 ya. Kayaknya 2 deh Bang. Vaksin. Masa nggak ada 3, 4, 5? Nggak ada apa lagi ya? Nah, jadi begini, saudara sekalian, kita bukan tidak ingin memuji, kadang-kadang 2 hal. Memuji itu kesulitan bahan bakunya, iya, itu atau Bang. kedua kesulitan karena kita terbatas pengetahuannya, ya kan, bisa juga kan? Bisa juga. Iya. Mungkin itu yang kedua. Infrastruktur mungkin, jalan tol apa nggak dipuji itu. Oh, bisa juga sih. Bisa itu mungkin juga. Abang aja yang puji. Saya enggak. Karena saya kemarin mengkritisi infrastruktur yang itu kan, itu juga bagian dari infrastruktur Bang, yang kereta cepat Jakarta Bandung itu. Jadi infrastruktur ada yang mangkrak, ada yang jalan baik kan? Iya. Jadi kalau negara demokratis
dikritik tuh biasa-biasa aja, bukan berarti kita nggak suka. Kita Iya. suka, kita juga nikmati pembangunan yang sudah dilakukan. Betul. Tetapi kan ekses dari pembangunan yang jelek-jelek masa kita diam aja Betul. kan? Ya kan? Gitu. Lahirnya kritik itu kan agar melahirkan pembangunan-pembangunan yang lebih baik gitu, Iya, untuk jadi perbaikan. ada revisinya terhadap hal yang buruk kan. Ya jadi yang buruk dipertahankan, oh, bukan ya, terbalik. Terbalik Bang. Terbalik ya. Yang buruk dibuang Diperbaiki. ya atau diperbaiki ya. Yang baik dipertahankan bahkan ditingkatkan. Oke, coba kita lihat lagi ya. Kamu kok dibilang sama RR tuh kenapa? Oh itu. Jadi mungkin karena aku kan dulu Bukan pernah saya klarifikasi, bukan Ria Satria Kudu ya, tapi bukan Rizal Ramli. Bang Rizal Ramli. Jadi dulu tuh pernah dapat undangan dari beliau bulan lalu kayaknya bulan Desember apa Januari lupa. Undangan ke rumah dia Undangan ke rumah beliau untuk interview. untuk sharing-sharing, dan itu juga di situ banyak banget ada Kang Edi juga di situ. Oh, Kang oke. Edi Mulyadi yang kemarin Hebat ini. sekali kamu, saya aja nggak diundang sama dia. Nggak mungkin karena kebetulan aja Bang Iya. lagi rame. Oh, iya. Nah waktu itu kebetulan waktu itu juga sama salah satu sekretaris organisasi juga ke sana. Iya. Nah waktu pertemuan itu beliau itu membuat satu video, dan video itu diposting sama beliau di akunnya. Jadi mungkin karena pernah ketemu sama beliau, stigma itu muncul gitu. Oke, nanti saya menolong Rizal Ramli, Refli ya. Oke, karena sudah kesini juga ya. Jadi selain diundang di Rizal Ramli, kamu pernah diundang di mana lagi? Ini yang kedua sih Bang. Kemarin pernah diundang beberapa kali di channelnya yang PKS itu siapa ya Bang? Mardani. Iya. Oh, Mardani. Tapi belum di oke kan karena kemarin itu banyak banget gangguannya. Oke. Kamu pernah diinterview Edi Mulyadi juga kan? Saya Pernah, itu di rumahnya Bang Rizal. Oh, Jadi oke. Pas karena lagi Gak sengaja ketemu iya, di situ. Oke, oke. Karena gak sengaja ketemu di situ, jadi kata Bang Edi, ayo dong buat podcast. Ayo, kalau aku kan ayo aja gitu. Iya, yang iya, penting kan iya. ini. Toh karena kita kan nggak punya niat buruk kan? Betul. Gitu. Jadi orang aja yang berpikir buruk. Iya. Orang pengen yang terbaik ya. Cari presiden yang terbaik, pemimpin yang terbaik kan? Sepakat. Gitu. Kamu ada perencanaan misalnya untuk lebih menseriusi dunia ini dalam tahun ini misalnya? Kan kalau TikTok aja ya TikTok aja. yang aktif kan? TikTok aja yang aktif. Ya kalau TikTok kan memang kalau makanan seperti fast food ya, cepat Iya. langsung dilahap orang. Iya. Kayak kita buka handphone tiba-tiba isinya TikTok Udah semua ya kan? Kira-kira. Ada yang lain misalnya karena mengembangkan, tapi kamu muda sih, memang pangsamu kan harus pada generasi muda. Masa Iya. kamu menyadarkan orang tua? Tapi kadang Tapi orang bisa tua juga juga ya. sekarang Oh, benar lihat aja juga Bang, ya. kadang orang tua yang makin membawa keributan itu. Ya kan kalau orang tua membawa keributan, yang penting kamu lindungi anak mudanya, jangan bawa Terbawa. anak buah. Jadi ada rencana apa? Kalau di segi apa tuh Bang? Ya untuk komunikasi media sosial ini. Kalau di media sosial sih sejauh ini kayaknya masih di TikTok deh. Kalau YouTube itu aku belum tertarik karena mungkin pertama managing waktunya belum Ya. bisa gitu yang pertama, karena kan sekarang juga masih berkutat sama organisasi belum selesai. Iya. Aku kan di Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Oh, Di- Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia. Iya, itu anak serumpun dari Serikat Islam. Oh, jadi Serikat underbow Islam. dari Serikat Betul. satu rumpun ya. Satu rumpun. Satu Dari rumpun. Serikat Islam. Ketua Serikat Islam siapa sekarang? Sekarang Bang Hamdan. Oh, Bang Hamdan Zulfa ya? Betul. Sekjennya siapa? Sekjennya aku kurang tahu. Bukannya Jumhur Hidayat? Kayaknya nggak tahu Oh, kemarin bukan kan Ferry baru ganti. Juliantono. Iya, yang Gerindra. Ya. Masih Kemarin dia? kemarin kan ada ini lagi apa namanya? Ada pergantian lagi, Kang Hamdan terpilih lagi. Lalu untuk Ferry Juliantono masih sekretarisnya terpilih? aku belum tahu Oh, informasinya tahu. deh. Oke. Yang di Solo kemarin ya? Betul. Oke, karena kebetulan saya ngomong sama Ferry Juliantono di sini juga di pernah sini. saya undang. Oke, oh jadi kamu sebagai apa di sana? Di SEMI itu di Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia itu sebagai ketua cabang Jakarta Barat. Oke, itu jadi ekstra ya? Ekstra. Ekstra kampus ya, Iya, seperti ekstra kampus. HMI, Iya, betul. kami gitu-gitu Betul, ya. karena aku tuh nggak aktif di internal kampus, jadi langsung ke Oke, ekstra kampus ya. gitu. Ekstra lebih banyak kenalannya soalnya. Oke. Jadi belum mau merambah ke dunia ini, masih TikTok saja ya. Masih TikTok saja. Sekarang bikin skripsi.
Sekarang skripsi lagi, kemarin sudah sidang, sekarang lagi revisi Oh, penyelesaian. sudah lulus, dinyatakan lulus. Enggak, kemarin baru sidang ini, sidang semprol. Semprot apa? Sidang proposal skripsi. Oh, Sidang terus sekarang lagi Semprol. revisi bulan Maret ini Maret April. seminar Semprol. proposal. Iya. Disingkatnya semprol. Lalu nanti sidang sungguhannya April. April, perkiraan April. Harusnya tuh kemarin Bang, karena kemarin kan pernah izin waktu undangan sama Bang tuh harusnya kemarin tanggal 28 Januari itu sidang, tapi di last minute dosennya tidak memberikan ACC. Draftnya sudah? Sudah draftnya. Soal apa ngambilnya? Kemarin ngambilnya karena kan tentang media, jadi tentang kredibilitas portal berita sih. Oh, karena kan jurnalis gitu, jadi harus ininya jadi tentang media. kredibilitas dinilai dari Cara pemberitaannya, baik itu kredibilitas media, kredibilitas penulisan beritanya. itu berapa portal yang diambil sebagai sampel? Portal beritanya Tribun News. Oh, jadi, satu portal. Iya, karena Kuanti. Oke. Kuanti nanti yang diambilnya jurnalis dari Tribun sama dari jurnalis dari luar untuk berimbangnya gitu, Bang. Oke. Ya portalnya itu tetapi dibandingkan dengan di luar Tribun. Enggak, jadi yang dibandingkannya itu isi beritanya. Oke. Isi beritanya ini mengandung unsur 5W1H-nya enggak apa namanya? Untuk objek yang sama Tribun bikin apa, orang lain bikin apa gitu. Iya, atau enggak isi berita ini diberikan ke jurnalis yang di luar Tribun. Menurut mereka apakah ini sudah sesuai atau enggak gitu. Oke. Gitu. I see ya. Jadi jurusanmu itu apa tadi? Media ya? Apa? Jurnalistik. Jurnalis. Oh, memang jurnalistik spesifik jurnalistik Spesifik ya. jurnalistik. Oh, I see. No wonder. Jadi kamu sudah mempraktekkan ilmu komunikasi ya. Oh, itu. Keren adik ini, cerdas, cantik lagi nih dari Risti Salsabila. Tapi ini kok yang memuji kamu cantik ini perempuan semua. Bersyukur berarti, Bang. Oke ya. Kemudian yang lainnya macam-macam ini. Kredibilitas media mainstream para penjilat bagaimana komentarnya? Allahu Akbar ya. Ngeri-ngeri ya komentar. Oh ya, jadi kadang-kadang saya nggak bisa bacakan semua. Jadi kalau gini-gini kan saya harus mikir dulu. Jadi saya harus baca 2 kali, baca dalam hati, baru saya baca agak kuat-kuat. Kalau enggak kan tiba-tiba kita yang dianggap melakukan provokasi, padahal kita baca komentar. Iya, kita baca komentar dan kadang-kadang karena ini live kan. Iya. Jadi sering sekali lewat ada sesuatu yang terlewat. Kadang-kadang yang ngatain saya pun kebaca juga. Ini nama ibu saya itu Hanifa, pakai H. Hanifa, maju terus ya, Anda cerdas dan berwawasan. Amin. Kenapa namanya Hanifa itu ya? Biasanya orang bilang Hanifa biasanya. Gak tahu orang selalu ditambah-tambah gitu. Biasa kan orang-orang sebenarnya nama aslinya itu Yani Suryani Hanifa. Oh, Yani Suryani Hanifa. Gitu. Tapi kan dipanggil itu biasanya karena Suryani Hanifa dan Hanifa, tapi Hanifa waktu sama guru SD dihilangin. Kepanjangan kayaknya nanti ujian nanti susah katanya gitu alasan. Jadi tapi di kakak itu Yani Suryani Hanifa dan di keluarga itu kadang dipanggilnya Suryani Hanifa. Dibalik jadi Hanifa Suryani. Ijazah. Di ijazah Yani Suryani. Oh, Yani Suryani. Yani Suryani. Tapi nama kerennya sudah Hanifa Suryani. Hanifa Suryani. Karena orang udah tahu Yani Suryani Sunda banget. Diulang-ulang. Nggak kreatif gitu. Tapi saya ngeri tuh kalau ngomong nggak kreatif itu. Oh gitu ya. Sekarang ini kan sensi kita kan. Jadi berarti saya bisa melaporkan abang ini abang makanya mengejek mama saya nih. Iya. Tidak kreatif. Tapi tidak itu aja kan. Dulu kan kita biasa, nama orang Sunda itu Yani Suryani ya kan, Endang Surendang misalnya. Diulang-ulang nggak kreatif itu. Kan itu biasa aja dulu, canda-canda begitu kan. Kalau sekarang waduh bisa dilaporkan kita. Mudah-mudahan kalau abang bilang gitu tuh biasa nanti bisa-bisa demo di depan rumah abang di sini. Sekarang kan gitu. Iya, padahal dulu yang namanya canda-canda dari dulu kamu kalau pernah ikut Warkop DKI gitu kan candanya juga suku-suku gitu biasa. Iya. Bahkan kadang-kadang mereka mengaksenkan itu kan. Iya. Kalau misalnya Indro kan selalu diaksen suku di Sumatera misalnya. Padahal dia sendiri
orang yang Jawa kan. Iya, Kan nggak apa-apa juga kan sebenarnya. Biasa Kan? aja. Ya tapi ya gitulah kita ya. Sekarang Karena sekarang yang diwarisi dari pemerintahnya baper, Bang. Jadi ke masyarakat juga ya memang ikut baper gitu. ya akhirnya apa istilahnya retaliation ya, retaliasi. Jadi politiknya politik balas dendam. Betul. Jadi kalau misalnya ini ditangkap dan ditahan, ini ditangkap ditahan juga. Jadi politik keberimbangannya begitu. Konyol menurut saya ya. Gitu. Jadi selalu kita ingin memenjarakan orang ya. Nah, itu. Oke. Penggunaan alat negara. Ya. Ahmad Muzeni. Ah ini ada ini cantik sehat selalu luar biasa. Terima kasih. Sarping Aping Anafa. Kok Anafa? Anifa maksudnya ya. cantik. Suryani cantik juga lo senyum. Lo senyum? Kok lo senyum tuh? Makanya harus banyakin senyumnya. Padahal kan dari tadi udah senyum kan? Dari tadi banyak senyum ini sampai kering ini, Bang. Kakak Hanifa, pakai hal lagi nih. Lahir di mana, Bang? Tadi udah dibilangin dia lambat ya. Lahirnya di Garut ya, di Garut gitu. I love you, Mbak. Kemudian kecantikan dan kecerdasan Anifa yang kritis bikin cebong Wati, buzzer Wati, celeng Wati, bipang Wati, kepanasan dan tambah dengki sama kadrun. Allahu Akbar. Jadi menurut Anifa gimana melihat keterbelahan masyarakat ini? Memang ya, saya tidak melihat keterbelahan di society. Di society itu biasa aja, kita nggak ada yang misalnya, aduh ini pendukung pemerintah ini enggak, lalu kemudian kita mau gontong-gontongan, enggak kan? Tapi kan paling nyata di media sosial. Media sosial. Itu gimana komentarnya? Sebetulnya kalau di media sosial itu antara orang yang terbawa, yang mereka hanya karena gini, rata-rata orang yang suka ketika misalkan rata-rata aku udah menyukai abang misalkan ya. Saya sudah percaya dengan narasi-narasi abang. Jadi yang akan ditonton dan diimani itu adalah narasi abang. Jadi orang-orang yang di sosial media yang nge-hate komen antara lempar kadrun, cebong dan sebagainya itu mereka yang hanya termakan berita-berita di media gitu. Kemudian juga ulah-ulah buzzer gitu yang mereka berusaha mengkotak-kotakan itu dan selalu mengkampanyekan itu gitu. Kadrun-kadrun itu selalu dikampanyekan oleh mereka gitu. Dan sayang sekali masyarakat itu jadi terbawa gitu dan sampai sekarang stuck di situ. Yang disayangkan itu sebetulnya. Oke, jadi mereka tidak substansi yang tidak substansial, isi-isinya tidak berisi gitu. Jadi mereka hanya ingin membelah masyarakat gitu. Tapi mereka menuduh kita yang membelah, yang tidak cinta NKRI katanya. Padahal kan dibilang cinta NKRI itu harus memuji pemerintah kan? Oh gitu ya. Iya kan? Kemudian pokoknya tidak pernah mengatakan pemerintah buruk itu cinta NKRI. Nah, kalau begitu orang tidak bisa membedakan antara negara dan penguasa. Betul. Negara dan penguasa itu tidak sama dan tidak sebangun ya. Berarti kita lebih baik dikata tidak cinta pemerintah ya daripada kita tidak mengatakan keburukan pemerintah dan tidak melahirkan perbaikan dari situ ya, Bang ya. Iya, jadi masa pertama kan manusia itu ada yang kalau dia lihat keburukan, dia ngomong. Kan yang paling bagus begitu sebenarnya kan, mengingatkan. Kedua, dia diam. Ketiga, dia ikut. Nah, itu yang kacau. Kalau masih diam masih ini ya. Dia masih katalah mungkin takut, mungkin ada masalah apa gitu. Tapi kalau ikut, itu sih sudah kerak neraka ya kan. Gitu. Kerak neraka. Iya. Nah, ada yang bilang begini nih. Mana tadi ya? Nah ini Bang RH, kalau si Teteh butuh bodyguard saya siap, gratis saya kawal Bang gitu. Sobat RH sekalian, dia kesini sudah bawa bodyguard. Bodyguardnya di sebelah sana. Bodyguardnya lagi tersenyum gitu ya. Jauh lebih protektif ya kan itu bodyguardnya. Kemudian keren, putri milenial zaman kini menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara penyampaiannya yang simpel dan mudah dipahami oleh remaja kekinian. Nah, itu kelebihan Anifa ya. Amin. Kalau Refli Harun kan di anak-anak kamu milenial masih ya? 23 masih. Masih. Sebenarnya Abang juga milenial, Bang, kalau semangat Abang masih pemuda gitu. Enggak, tapi saya nggak ngerti sih. Usia berapa disebut milenial, baby boomers, kemudian apa lagi? Generasi X, generasi Z. Kamu itu dari sebenarnya aku masih masuk ke milenial, Bang, 23 sampai 27 kalau nggak salah.
Oh 23 27 itu milenial. Iya, sampai 27 batas maksimalnya. Oke, kalau 52 sudah nggak jelas. Baby boomers kalau nggak salah. Aduh, Jadi, itu tergantung deh nanti jadi saya tetap, yang di saya tetap baby jadinya, ya kan? Baby boomers. Oke. Politik balas dendam. Ingat nonton film Revenge ya, Revenge ya. Itu film film apa? Ada film seri itu juga ya, yang pelarian gitu. Kemudian 4 jempol deh. 4 jempol. Enggak 5 aja, minjem Iya. 1 dari tetangga. Semoga semakin banyak anak muda Indonesia seperti Ananda Anifa ini. Jadilah pemuda yang kritis untuk negeri ini. Amin. Dari Ali Hanavia ya. Halo Bang. Jadi Anifa bisa nyanyi? Bisa dikit banget Bang. Hah? Suaraku jelek Bang. Hah? Jelek banget mau, suaranya. mau challenge nyanyinya enggak? Boleh. Nah, panggil dong si Ogi. Panggil Ogi ya. Jadi sobat era sekalian. Nyanyi apa tuh tapi? Terserah Anifa. Oh, oke siap. Ya, mudah-mudahan dia bisa ngiringin kan? Iya. Gitu. Jangan salam 0%. Salam 0%. Jadi sobat era sekalian. Nanti kalau salam 0% pulang keluar dari sini dibilang ini buzzernya ini nih Rafli Harun nanti. Selesai dari Bang Rizal, Bang Rafli nanti yang dibawa. Dan jangan lupa Rizal Ramli itu klien saya waktu mengajukan judicial review tahun 2020. Oh. Ya waktu itu kan masih ditolak, makanya kita ajukan lagi karena kita menganggap bahwa ini kan esensial. Betul. Ini kan bukan perjuangan personal. Selama MK masih menolak, kita akan ajukan terus. Kan kalau di hukum itu putusan pengadilan itu ada 3, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Betul. Jadi kalau sudah diputuskan berkali-kali, sudah sampai 22 kali ini, masih juga masyarakat mengajukan, berarti ada masalah dengan putusan itu. Betul. Aku kalau ini diskusi tentang ambang batas 0% ini ya sama senior-senior gitu. Kepentingan kamu memang bahas 0% ini apa? Kalau kepentingan mereka kan mereka nggak punya ongkos politik yang besar gitu. Aku selalu tegaskan gini, kepentingan saya itu untuk meneruskan bagaimana pemuda ke depan ini memiliki aturan yang jelas begitu. Kan nih kalau misalkan memang yang sekarang udah berusia ini kan mereka kan sudah gitu. Kita yang akan melanjutkan nanti, jangan sampai ini tetap 20% gitu. Sementara kan kita masih banyak banget pemuda yang potensial. Jadi yang mungkin gak punya orang dalam. Kalau 20% mimpi aja nggak bisa kita. Iya. Kalau 0% masih bisa mimpi. Setidaknya soal kalah itu soal lain ya kan. Iya. Siapa tahu nanti kita bikin partai, lalu partai kita lulus verifikasi mencalonkan diri sebagai presiden. Iya. Memang belum tentu menang, tapi kita punya gagasan dan ide yang tersampaikan ke masyarakat kan begitu. Nah itu poin penting. Dan ada orang bilang, waduh nggak bisa dong kalau nggak ada triliunan uang kalau misalnya untuk nyalon. Saya bilang, kenapa orang selalu bilang mahal? Karena pemilunya itu curang. Betul. Jadi bayar uang, pakai sembako, pakai kaos dan lain sebagainya. Sekarang dengan era COVID ini, unfortunately, walaupun COVID, tapi kan gara-gara COVID kita mengenal Zoom meeting, mengenal media sosial lebih deep ya kan. Sekarang coba bayangkan, kalau saya pemerintah Indonesia, saya bilang karena kita masih kurang dananya, kemudian masih COVID, udah kampanyenya di media sosial saja atau media televisi dan radio, selesai. Kan murah. Iya. Murah dan mudah. Betul. Justru yang menjadi mahal itu ongkos politiknya bukan. Iya, sewa perahunya. Iya. Joget-jogetnya ya kan di panggung-panggung kan. Sekarang saya tanya. Sekarang kita ditonton sampai tadi peaknya sekarang 1980-an. Tapi tadi sampai 2000. Nah, pertanyaan saya, kalau kita mengadakan pertemuan, ya kan, tatap muka secara langsung, kira-kira yang hadir berapa? Paling hadir ya paling tinggi 300 orang. Iya, 300. Karena kalau 5.000 saja sudah harus Istora Senayan. Iya. Kalau 5.000 aja. Tapi di media sosial kita bisa ditonton orang at the same time, ya kan? Watching now bisa 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ini penuh pasti yang nonton ini. Efektif lebih. Jadi ngapain kita datang kemana-mana? Kecuali tadi mau main nyebar duit. Iya. Pertanyaannya adalah nggak usah begitu. Oh nanti dia bilang kita nggak begitu, lawan kita main. Karena itu kita harus main juga. Kita dahulu, wah nggak selesai. Nggak bakal selesai. Jadi
siapa bilang yang namanya pilpres itu mahal? Mahal itu kelakuan kita yang bikin mahal. Kalau kita niatnya baik tuh nggak akan mahal ya. Sekarang ini 2014 yang nonton kan lumayan kan. Apa ini? Tolong dong dinyanyikan lagu si Kribo jogetan fulus. I don't know exactly. Yang mana ini? Jadi saya tuh pengen ya. Kan ada kelompok-kelompok buzzer itu yang kalau ngomong ngatain orang tuh enak banget ya. Luar biasa Bang buzzer itu. Ternyata buzzer itu managingnya luar biasa Bang. Jadi mereka itu di manage sampai ada aplikasi buzzer Bang. Gitu ya. Sampai ada aplikasi buzzer, aku dikasih tahu sama teman, ada vendor aplikasi buzzer itu. Iya. Dikasih tahu sama kakakku tuh mentor bisnisnya beliau itu. Dikasih tahu bahwa ada aplikasi buzzer itu. Jadi kayak kalau aku misalkan lagi mengkritik pemerintah habis-habisan dan itu viral misalnya. Itu ada tuh nama aku, akunnya, sosial medianya apa. Jadi mereka itu buzzer itu nge-head komen itu nanti nge-head komen ke Instagram misalnya. Di screenshot, dikirim ke aplikasi itu, dibayar per pulsa atau paket data gitu. Jadi benar-benar ngeri, sampai ada markas buzzer juga. Itu benar-benar difasilitasi. Jadi no wonder kalau penontonnya banyak ya, karena di fasilitasi. Kalau Refli Harun ini kerja sendiri ini, bayangkan ya. Kita mengelola 4 akun sendirian aja. Gitu. Satu akun Refli Harun podcast. Kemudian akunnya Noval ya. Kemudian akunnya Ogi channel nyanyi-nyanyi. Mana sih Oginya? Hah? Oh lagi sholat. Jadi lagu apa dulu? Lagu apa Bang? Lagu yang kekinian. Lagu yang kekinian. Kemarin itu kali. Apa? Yang lagi film rame tuh, Kau Kira Rumah, Prilly Latuconsina. Suka banget sama beliau. Nggak ngerti. Jangan-jangan si Ogi nggak ngerti itu. Ogi itu bukan milenial lagi dia. Iya kayaknya, nggak ini. Sound di TikTok bisa. Iya di TikTok. Kau Kira Rumah. Lagunya kayak apa ya? Apa lupa lagi lirik pertama. Tadi baru cover lagu ini loh. Nothing's gonna change my love for you. Oh iya tahu, tapi nggak tahu liriknya sih yang itu. Kan lirik kan bisa saya buat di sini nih. Kau datang tatkala sinar senjaku telah redup. Kau kira rumah yang itu kan? Kau kira rumah. Dan pergi. Indie. Iya. Kau kira rumah padahal. Tapi harus digonjreng gitu ya. Beliau tahu nggak ya? Kalau sholat nggak apa-apa Bang. Iya. Apa ini? Artis-artis Indonesia yang dukung titik-titik, saya nggak sebut namanya, siap-siap dipanggil pengadilan akhirat. Apa maksudnya? Artis siapa? Nah ini mana ini? Firdaus Hamid Umar. Ya. Apa tuh? Ini harus dijawab nih. Mbak Anifa, sudah ada jagoan tokoh untuk Pilpres 2024 belum? Itu selalu jadi pertanyaan juga. Di live itu selalu jadi pertanyaan. Sampai sekarang aku selalu bilang sampai sekarang belum ada jagoan yang aku lihat untuk didukung gitu di 2024. Meskipun aku selalu mengatakan bahwa kita harus berperan aktif dalam politik ini, dalam pilpres, pilkada dan sebagainya itu harus aktif. Tapi sampai sekarang untuk 2024 itu belum ada pilihan Bang. Apalagi kan kita masih mendiskusikan ambang batas 0%. Jadi makanya kalau saya ditanya, saya mendukung Rizal Ramli, saya mendukung Gatot Nurmantio, saya mendukung Ridwan Kamil, Anies mendukung orang-orang yang cerdas, Ganjar Pranowo, Puan Maharani. Enggak, saya bahkan mengatakan siapa aja dulu. Artinya ketika kita bicara mengenai calon presiden, harusnya anyone bisa. Yang penting dia memenuhi syarat. Kamu tahu teman saya namanya Chris Komari di Amerika. Dia udah lama di Amerika sampai dia bisa jadi anggota City Council. Tetap orang Indonesia. Karena dia di sana dibolehkan sepertinya ya, City Council orang asing itu, karena wakil komunitas kan. Iya. Itu dia bilang, kamu tahu nggak berapa calon presiden di Amerika Serikat yang mendaftar di Federal Election Commission di Amerika Serikat itu tahun 2020 kemarin? Tahu nggak berapa ya? Berapa banyak? Nggak, kamu perkirakan aja berapa? Perkiraan ya? Iya. Perkiraan tebak-tebakannya berbatas di 5, 6? 5, 6, oke. Bagus, tebakanmu sangat tepat.
Karena tepatnya adalah 1212. Banyak juga ya. Makanya, jadi 1212 menurut aturan di Amerika Serikat, kalau dia sudah mengeluarkan minimal $5.000 dan dia sudah fundraising, ya kan, di 50 negara bagian, maka dia wajib mendaftar di Federal Election Commission. Karena itu governance pemilu mereka. Berarti mereka siap untuk menggalang dukungan. Istilah mereka itu primary election, ya kan? Jadi pemilihan pendahuluan. Nah nanti mereka tahu diri kalau nggak dapat dukungan ya mereka rontok satu demi satu. Nah terakhir kamu tahu berapa yang diadu itu, yang diadu di surat suara berapa? Yang akhirnya terakhir diadu yang muncul kan? Siapa? Joe Biden sama Donald Trump. again. Nah, lagi-lagi salah. Ternyata 4. Oh, Joe Biden dari Partai Demokrat, Donald Trump dari Partai Republik, kemudian Howie Hawkins dari Partai Green Party, Joe Jorgensen dari Libertarian Party. ternyata yang naik ke up 2 ya, yang lebih Ya, karena famous. Mereka itu kan modelnya adalah electoral college kan. Jadi the winner takes all. Jadi kalau misalnya dari 50 negara bagian yang menang Joe Biden, maka Joe Biden ambil semua. Oh, Jadi yang lainnya nggak kesebut memang. Dan tidak semua surat suara itu memuat nama-nama calon-calon itu. Jadi surat suaranya itu masing-masing saja. Jadi betul-betul itu prerogatif negara bagian. Jadi di mana saja mereka ingin. Distrik ya, sistemnya distrik. Kalau sistem pemilihan presidennya itu electoral college. Oh, electoral. Ya tuh. Jadi kalau pemilihan presiden DPR-nya itu yang namanya mayoritarian atau kita menyebutnya distrik itu kan. Jadi lagu apa kamu bisa nyanyinya? Oh, gitarnya nggak dibawa? Oh, gitarnya di situ. Nggak apa-apa. Kita untuk closing nyanyi. Lagu apa dulu? Lagu apa nih bang? Saya nggak bisa nyanyi. Joe Tobing bisa kan? Joe Tobing atau siapa itu? Hari ini ya. Tua banget kan? Nggak tahu saya bang. Yang baru apa tuh? Kamu tahu nggak? Itu tahun berapa lagu itu? Tahun 2004. Oh saya masih SD. Oh nggak bisa. 2024. 2004 itu. Itu Ini 2024 mulu nih mulutnya nih. Itu Indonesian Idol pertama. Oh. Itu. Lagu itu Indonesian Idol pertama itu. Apa istilahnya itu? Apa lagu yang kekinian bang? Yang kekinian apa coba dari Ini lagunya Judika. Judika. Judika itu lagu apa? Suara abang tinggi ya bang? Iya. suara saya nggak, saya di baritun sih karakter saya. Oh gitu. Jadi nggak Suara saya jelek sih bang. apa-apa yang penting. Justru yang dicari suara jelek karena ini suaranya dia bagus sudah. Iya sih benar ya buat mengimbangi. Oh gitu kali ya. Jadi Yang ini. Oke boleh. Sampai jumpa di lain hari, agar kita bertemu lagi. lagu apa itu? Sampai jumpa kayaknya. Apa ya judulnya? Lagu yang familiar kamu apa? Iya itu bisa kayaknya. Oke. Ya. Oke bang. Sini bang. Situ aja gak apa-apa. Di nah. Gitu. Tapi suara saya jadi bagus gak di sini? Hah? Jadi bagus Oh, gitu. itu. Saya mau dong jadi di situ. Itu. Biar ada peredam. Apa ini? Itu Di sini aja nggak apa-apa. Di sini aja. Iya di sini aja. Gitu. Nah, gitu. Tapi barengin ya bang. Kadang saya nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau barengin kamu harus tahu syairnya. Iya. Mama Papa Larang bisa? Bapak larang. Mama papa nggak tahu total. Nggak tahu total. Yang tahu total apa? Yang ini bisa kayaknya tahu total. Oh, yang tadi. Atau enggak Peter Pan kalau pas semua. Lepas semua itu boleh. Ah, itu aja. Yang terdalam. Iya ntar. Nah, yang terdalam aja. Weh, tiba-tiba nanti kena copyright lagi. Oh iya.
Oh kita potong aja nanti. Dari mana nadanya coba? Ku lepas. Dari C masuk. Dari C, dari D. Ku dari D. Lepas semua Tinggian nggak? yang Iya. Tinggian. Ketinggian. Dari D malah ketinggian. Dari A. Dari A. Ku lepas semua. Coba. Yang gimana sih bang? Kan. Kenceng banget ya suara bang. Kamu dari ini kali, dari G, dari coba D. ku lepas semua yang ku inginkan. Gimana sih? Liriknya lupa lagi. Buka lirik berarti. Coba. Enggak, liriknya nih saya kasih ini. Nah, gitu liriknya. Tadi dari D men ya. Ah gitu. Siap. Minjem ya bang. Oh iya, enggak apa-apa. Nah, oke. Yang terdalam. Mantap dalam. Oke. 1, 2, 3. Fales ya, maaf ya. Enggak, Maaf. bagus. Cuman kurang lepas ya bang. Kurang Iya. lepas. Malu, Bang. Suaranya nggak fales, Nanti cuma lah kita coba malu-malu lagi. masih. Iya, masih malu-malu, Masih Bang. malu-malu. Nggak Tapi pede Ogi gitu. kayak kamu kayak rocker bener nih. Iya. Jadi Beauty and the Beast ya. Ya, mohon maaf sahabat ada sekalian ya. Jangan lupa subscribe Ogi Ogi official ya. Ogi official. Oke. Jadi gimana kita 2024 ganti presiden. Sekilas. Jelas lah, coba. 2024 ganti presiden.
presiden. Selesai nanti aja. Oke, selanjutnya nanti. Tipis-tipis ya, tipis-tipis aja. Sobat Era sekalian, itu lagu yang baru kita bikin, tapi katanya sayang kalau nggak dibikin musiknya Iya, gitu. aransemennya. Karena tapi itu konstitusional, bukan kalau 2019 ganti presiden Nah, itu baru itu infon. enggak. Itu tetap konstitusional karena memang ada election ya kan 2019, kecuali 2018. Tetapi menyinggung orang karena kan bisa saja the second term ya kan of office. Nah, sekarang ini 2024 by constitutions kan nggak mungkin ada 3 periode. Jadi justru yang inkonstitusional itu 3 periode. 3 periode. Perpanjangan jabatan institusional. Tapi kalau diperpendekkan itu malah konstitusional. Masih bisa ya. Ya, karena ada pengunduran diri kan, ada impeachment kan, ada berhalangan tetap. Silakan Anifah, terima kasih sudah menghibur Siap, kita dengan suara sama-sama. malu-malunya. Closing statement kepada generasi milenial ya dan generasi yang lebih muda yang menonton ini ya. Oke. Sudah ya. Oh, gara-gara tadi harus diperbaikin posisinya. Jadi nyanyi memang hobi ya? Nyanyi nggak hobi sih Bang. Di toilet hobi, Oh. berasa paling bagus gitu Bang. Di gitar juga bisa tapi masih begitu ditanya nyanyi hobi, enggak Pak? Iya nak. Tapi jangan salah, ini juga bapaknya aja lebih tuaan saya daripada bapak. Oh iya. Oke, Oke, silakan closing statement. Closing statement untuk milenial ya. Oh, untuk siapa saja? Untuk siapa Sobat saja? RH. Untuk Sobat RH. Iya. Untuk Sobat RH, saya berharap mudah-mudahan ada milenial yang menonton. Jikapun tidak ada, saya ingin kepada siapapun Sobat RH ingin tetap mengawal politik kita di Indonesia saat ini, perkembangannya, dan kita harus tetap melek politik, tidak harus terbawa arus oleh media sosial atau misalkan hate komen dari buzzer yang mereka tidak memberikan data dan fakta seperti apa gitu. Kita harus tetap melek politik karena segala perubahan yang ada di Indonesia sekecil apapun itu akan dipengaruhi oleh politik. Jadi jika kita tidak ikut serta terhadap politik, maka kita hanya akan menjadi korban oleh mereka yang haus akan kekuasaan. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu Sobat Era sekalian dari Anifah Suryani. Aslinya namanya Yani Suryani. Aduh, Bang. Tapi Anifah Suryani nama panggungnya. Jadi udah punya nama panggung Oh ya. ya, nama panggung Anifah Suryani. Kita nanti jumpa lagi ke Anifah ya. Mudah-mudahan setelah ini dia lulus dari S1-nya. Amin. Dan kemudian lebih banyak konsentrasi di media sosial serta di masyarakatnya. Amin. Dan jangan cepat-cepat masuk partai politik. Dia jadi belongs to all Politik the people praktis. ya, jangan belongs to any political party. Tapi kalaupun masuk juga nggak apa-apa juga ya. Ya, saudara sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya.